Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ivana Indri. Kita di program Obrolan Kita. Pemirsa, jelang Pilkada yang insya Allah akan dilaksanakan besok ya, 27 November 2024. Hari ini saya akan mengajak Anda berbincang-bincang bersama Bawaslu Kota Palembang. Sudah hadir bersama saya di sini ada Bapak Hairil Anwar Simatupang atau akrab dipanggil Bapak Tupang, Pak ya? Ya. Oke, ini sebagai Ketua Bawaslu Kota Palembang. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah baik, ya? sehat. Besok sudah mulai Iya, persiapannya betul. Besok sudah mulai hari H untuk melakukan pungut hitung suara dalam pemilihan. Tema kita hari ini adalah strategi pengawasan jumlah DPT dan potensi kerawanan. Tapi mungkin sebelum masuk ke tema, bisa sedikit dijelaskan kepada pemirsa, sebetulnya apa fungsi dari Bawaslu Kota Palembang, kemudian divisinya apa saja? Iya, baik, terima kasih. Jadi Bawaslu Kota Palembang ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk melalui Undang-Undang Pemilu 2017, sehingga keberadaan kita Bawaslu ini sejak 2017 artinya sekitar 7 tahunan sudah Bawaslu secara permanen, yang mana tugas kita ini pertama menerima laporan, kemudian melakukan penindakan bila ada laporan, kemudian melakukan pencegahan. Ini yang paling penting. Yang paling penting bagaimana Bawaslu secara keseluruhan melakukan fungsi-fungsi pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Nah, bila pun terjadi pelanggaran, maka Bawaslu melakukan penindakan dalam pelanggaran tersebut. Nah, jadi begitu, Mbak. Oke, baik. Berarti memang ini penting ya, karena menyangkut hak pilih suara masyarakat. Betul. Gitu. Jadi karena terkait hak pilih ini kan dilindungi undang-undang, Mbak. Nah, jadi maka kalaupun ada masyarakat Kota Palembang yang belum terdaftar di DPT online, silakan laporkan ke Bawaslu. Oke, baik. Sebetulnya kalau kita bicara data sendiri ya, sejauh ini setelah mungkin prosesnya cukup panjang, bisa sedikit dijelaskan seperti apa datanya, Pak? Iya, jadi terkait dengan data sebelum pencoblosan ini, data pemilih ini kan sebenarnya data bergerak, Mbak. Iya kan? Walaupun sudah ditetapkan ada DPT, daftar pemilih tetap, tetapi barang itu bergerak. Kenapa demikian? Karena ada saja tetangga sanak sedulur kita yang pada hari ini atau kemarin-kemarin telah meninggal dunia. Itu kan data bergerak. Artinya berkurang jumlah untuk mencoblos, tapi daftar pemilihnya sama. Nah, maka yang dilakukan Bawaslu per hari ini adalah tetap melakukan pengawasan di seluruh TPS. Kita koordinasi dengan KPPS, begitu juga dengan RT RW untuk mempertanyakan ada tak warga di sini yang telah meninggal dunia. Dan kita lakukan himbauan, bila ada warga yang telah meninggal dunia, pastikan jangan memberikan form undangan, form C undangan. Nah, itu penting karena agak aneh, orang sudah meninggal dikasih undangan untuk memilih, itu agak aneh. Nah, ini selalu kita lakukan himbauan-himbauan kepada KPU, PPK, PPS, bahkan ke KPPS untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian per hari ini dari 1.240.000-an sekian daftar pemilih tetap Kota Palembang, hari ini ada sekitar 8.000-an orang yang belum melakukan perekaman. Di 8.000 masih? Betul, 8.000-an masyarakat yang belum melakukan perekaman KTPL, KTP elektronik. Nah, sehingga beberapa hari ini termasuk kemarin kita lakukan rakor dengan KPU dan Capil, bagaimana masyarakat yang belum melakukan perekaman ini diakomodir. Nah, akhirnya Capil membuat kebijakan bahwa sejak kemarin dan beberapa hari yang lalu, sampailah besok pukul 13.00 dibuka proses perekaman KTP elektronik di Capil. Maka kita berharap juga kepada masyarakat, kepada RT, forum RT RW di Kota Palembang ini, sampaikan ke masyarakatnya kalau belum memiliki KTP elektronik, lakukan perekaman saat ini juga. Agar apa? Ini kan dilematis, Mbak. Dilematisnya begini. Di sisi lain, undang-undang melindungi hak kita untuk memilih.
Tetapi di sisi lain ada batasan. Kalau kita memilih tanpa membawa KTP tidak boleh. Tetapi kalau dipaksakan untuk memilih tanpa bawa KTP, barang ini bisa PSU, Mbak. Bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Nah, ini bahaya. Maka dalam kerangka itu Bawaslu Kota Palembang ingin melindungi hak masyarakat, tetapi di sisi lain Bawaslu Kota Palembang ingin memastikan bahwa orang yang memilih juga harus mempunyai KTP. Nah, jadi begitu yang dilakukan Bawaslu per hari ini, begitu, Mbak. Oke. Kalau bentuk mungkin pengawasan ya secara langsung dan tidak langsung, mungkin bisa diceritakan prosesnya selama ini seperti apa, Pak? Oh iya, jadi terkait daftar pemilih ini, Bawaslu Kota Palembang telah melakukan pengawasan sejak dilakukan pencoklitan. Jadi pasca coklit, Bawaslu mengeluarkan program namanya program uji petik. Jadi masyarakat yang sudah dilakukan pencoklitan, Bawaslu turun ke masyarakat tersebut untuk memastikan sudah dicoklit betul atau tidak. Sudah dicoklit dengan benar atau tidak. Kemudian ketika sudah dicoklit, apa tanda sudah dicoklit? Apakah ada stikernya, kemudian ada buktinya, nah, itu kita pastikan. Maka Bawaslu Kota Palembang mempunyai data-data konkret terkait siapa saja masyarakat yang belum mempunyai KTP tadi. Nah, jadi sejak awal Bawaslu sudah melakukan pengawasan terkait itu. Sampailah hari ini sebenarnya terkait belum melakukan perekaman itu ada 16.000 sebenarnya, Mbak. 16.000 masyarakat yang belum melakukan perekaman, tetapi di Kota Palembang. Di Kota Palembang. Tetapi karena kita dorong terus, kita dorong Capil, kemudian KPU, maka itu tadi berkurang jadi tinggal 8.000-an. Nah, maka hari ini juga kita lakukan itu, kita press terus bagaimana masyarakat bisa memilih dengan membawa KTP tersebut. Nah. Oke, baik. Ini akan kita lanjutkan kembali ya, setelah ini pastikan Anda tetap bersama kami. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di program obrolan kita. Menarik Pak ya kalau kita bicara tentang data, apalagi DPT seperti ya, itu. Betul, karena besok ini akan menentukan sekali. Masih ada 8.000 tadi. Iya, Bapak betul. ya. Itu PR sekali. Nah, kalau kita bicara lebih ke pengawasan, kemudian juga dugaan dari pelanggaran yang sejauh ini Bapak dan rekan-rekan rasakan itu seperti apa Pak? Iya, jadi sejak masa tenang ini kan sebenarnya tenang di permukaan. Tapi gelombang arus di bawah itu luar biasa dahsyatnya. Maka dalam melakukan fungsi-fungsi Bawaslu ini, sejak seminggu yang lalu Bawaslu ini membuat kebijakan menerima laporan secara 24 jam. Jadi masyarakat kalau seandainya melihat, mendengar, atau bahkan menyaksikan secara langsung di mana ada paslon yang melakukan money politik, nak tengah dalu laporkan ke kita. Nak jam 2 pagi laporkan ke kita. Nah, jadi kita sebisa mungkin untuk melakukan fungsi-fungsi pelayanan publik sehingga dalam melaksanakan pemilihan serentak ini Bawaslu bisa melayani masyarakat secara prima, secara secara 24 jam sehingga kita pun bisa melakukan pencegahan terhadap agar tidak terjadinya pelanggaran. Per hari ini kebetulan kemarin ada juga laporan terkait dugaan money politik oleh paslon sehingga kemarin kita minta untuk membuktikan syarat formil dan materialnya agar laporan tersebut bisa kita proses, kita kaji, dan memang kalau terbukti, ada buktinya konkret segala macam, barang itu bakal kita register. Nah, jadi per hari ini laporan resmi itu hanya sekian, tetapi laporan-laporan yang berkembang di media itu lebih banyak, Mbak. Lebih banyak. Kita belum bisa memastikan yang di media itu sekedar framing, iya kan, sekedar framing atau hanya sekedar isu belaka. Maka kita berharap yang ada di media itu silakan lapor ke Bawaslu Kota Palembang. Karena tempat untuk melapor terkait dugaan pelanggaran pemilihan itu ada di Bawaslu, bukan di medsos, bukan di Instagram, bukan di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya. Hanya di Bawaslu. Maka kalau itu dilakukan,
itu juga meringankan kerja-kerja Bawaslu, Mbak. Jadi Bawaslu dalam melakukan tindakan itu secara terukur. Kalau di medsos kan kita tidak tahu siapa yang melaporkan, yang nerimo siapa, yang ngasih siapa, kita tidak tahu. Karena kalau bahasa Undang-Undang Pemilihan 10/2016 itu bahwa yang dikenakan sanksi itu setiap orang, katanya setiap orang. Pasal 187A itu setiap orang. Artinya siapa baik yang ngasih, nah itu paslon, tim relawan, tim kampanye, atau saksi dia, saksi-saksi dia, atau pemantau dia, maka bisa dikenakan sanksi. Karena bahasa atau frase dari undang-undang itu setiap orang. Maka bagi kami berharap masyarakat Kota Palembang, kalau memang terbukti, ada buktinya, atau bahkan nak dikasih oleh si paslon atau oleh tim kampanyenya, laporkan baik ke kami. Kami terbuka melalui Instagram juga boleh kok melaporkan. Dari banyak platform ya, Bar? Dari banyak platform. Kita membuka seluas-luasnya kanal-kanal untuk membuat laporan. Jadi begitu, Mbak. Sejauh ini pelaporan itu lebih banyak lewat mana, Pak? Secara langsung. Secara langsung, iya, secara langsung. Karena memang untuk membuat laporan itu harus ada syarat formil. Okay. Syarat formil itu siapa yang melaporkan, di mana kejadian, kapan waktunya. Itu kita kan harus tahu. Kemudian juga harus melampirkan KTP. Itu yang mungkin yang belum banyak masyarakat betul, tahu cara betul. bagaimana melakukan pelaporan. Iya, betul, Mbak. Selain money politik, indikasi lain sebetulnya yang diduga adalah pelanggaran yang sejauh ini dilaporkan. Itu bentuknya apa saja, Pak? Iya. Jadi sekarang ini kan paslon yang ada di Kota Palembang ini kan agak canggih-canggih, Mbak. Ya kan, jadi memang kita pahamlah ada banyak mantan-mantan penyelenggara di belakang itu, di belakang para paslon, sehingga dalam melakukan kampanye itu sangat cerdik untuk mengakali quote unquote aturan-aturan itu. Seperti contohnya tebus murah. Okay. Tebus murah kita paham lah. Tebus murah itu kita paham, tetapi di sisi lain aturan terkait itu kan tidak kati. Aturan terkait tebus murah. Yang dilarang itu tidak boleh membagikan sembako secara cuma-cuma. Nah, kalau cuma-cuma dibagikan itu dianggap money politik. Tetapi kalau seandainya berbayar, entah itu kalau banyak kejadian ada yang berbayar 5.000, padahal kalau dijengok dari total item-item dalam satu paket itu ada gula, beras, minyak, bahkan ada tepung. Kalau dihitung itu bisa sampai 100 ribuan, tapi dibayar 5.000 kan sebenarnya tidak masuk akal. Sebenarnya tidak masuk akal. Tetapi ya itu tadi ketentuan terkait itu tidak kate. Jadi kita juga otokritik ya terkait itu, semacam membuka ruang itu. Tetapi karena ini sudah berjalan, ini sudah terjadi, yang penting kita tegaskan kepada para paslon agar tidak membagikan sembako secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma itu tidak boleh. Kemudian juga berdasarkan PKPU 13, kan banyak juga nih paslon yang mengemas kampanyenya dengan acara door prize, ya kan? Ya sebenarnya kan door prize itu tidak termasuk dalam ketentuan bahan kampanye. Misal kipas sejak kapan jadi bahan kampanye? Tetapi itu tadi, kalau soal itu aturan menjelaskan secara detail. Yang penting nominalnya di bawah 1 juta. Oke. Jadi kalau PKPU 13 secara detail untuk menyebutkan itu. Yang penting nominalnya di bawah 1 juta. Per hari ini ada dugaan, termasuk kemarin juga ada laporan yang masuk ke kita waktu kampanye Akbar, salah satu paslon terkait itu juga, maka lagi kita kaji karena dugaan memberikan hadiah itu di luar dari ketentuan PKPU 13. Jadi sejauh ini kita dalam melakukan penindakan terkait laporan itu sangat concern karena setiap laporan yang masuk ke kita, Mbak, itu tidak hanya dibahas oleh Bawaslu. Ini yang masyarakat perlu tahu. Mitranya siapa saja, Pak? Mitranya kita tergabung dalam Gakumdu, ada kepolisian, ada kejaksaan. Bahkan sejak masyarakat yang membuat laporan, kalau laporannya ada dugaan tindak pidana pemilihan atau tindak pidana pemilu, kita akan kabari itu pihak kepolisian atau kejaksaan untuk turut serta menerima laporan. Jadi tidak semata-mata Bawaslu saja yang menerima laporan, tapi kepolisian
dan kejaksaan juga turut serta menerima bahkan sampai membahas laporan-laporan tersebut. Jadi begitu, Mbak. Oke, baik. Berarti memang seluruh pihak ya. Oh iya, betul, ikut betul. sertakan Kita ikut dalam sertakan, hal ini. betul. Pelaporan yang mungkin sudah masuk seperti itu ya, sudah mulai ditindaklanjuti. Itu dalam bentuk seperti apa Pak sebetulnya tindak lanjutnya? Jadi kan begini, yang penting kalau tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam melakukan pelaporan itu ada 2 syarat. Pertama syarat formil, kemudian syarat material. Nah, banyak pelapor yang tidak memenuhi syarat material ini. Syarat material ini terkait apa? Terkait uraian kejadian. Ada yang melapor, tetapi ketika kita tanya, kamu posisinya pada saat itu ada di situ atau tidak? Menyaksikan atau tidak? Ternyata bahasa mereka, bahasa si pelapor, uji kawan aku. Kalau uji ini kan tidak pacak kita tindak lanjuti, Mbak. Setiap laporan yang katanya uji, kemudian tidak melampirkan bukti-bukti lain atau syarat material yang lain, tidak bisa kita proses. Tetapi kalau uraian kejadiannya clear, konkret, kemudian buktinya ada fotonya, ada videonya, itu kita pastikan laporan itu pasti bakal diregister. Oke, jadi bukan tidak ditindaklanjuti, Pak, Betul, ya? Ada betul. beberapa hal yang mungkin belum bisa. Iya, karena tidak mencukupi syarat untuk ditindaklanjuti. Oke, ini harus tahu ya banyak masyarakat. Iya, betul. Jadi bukan tidak dilanjuti. Pastikan Anda tetap bersama kami karena kita akan kembali lagi di obrolan kita. Baik pemirsa, kita berada di segmen terakhir obrolan kita. Masih bersama Ketua Bawaslu Kota Palembang, Bapak Hairil Anwar Simatupang. Pak, ini menarik kalau kita bicara, rasanya panjang lebar harus bercerita ya. Betul, Mbak. Salah satu indikasi juga yang sepertinya ini viral banyak di media sosial, terlibatan dari TNI Polri, bukan dalam hal mungkin menindaklanjuti ya, keterlibatan untuk indikasi kerawanan tercatat seperti itu, seperti apa? Apakah di Palembang ada masalah seperti ini? Oh ya, kalau di Palembang alhamdulillah sepanjang pengawasan yang dilakukan Bawaslu, baik sahabat-sahabat kita di TNI dan Polri itu namanya tidak katik di sebagai daftar pemilih tetap. Bersih ya, clear, bersih, ya? Clear and clean. Oke. Itu clear. Maka kita agak aneh sebenarnya kalau tiba-tiba nama sahabat-sahabat kita itu ada di daftar pemilih, dan kalaupun ada, kita akan meminta kepastian hukum, iya kan, kepada KPU sebagai lembaga yang menetapkan daftar pemilih ataupun kepada Capil yang mencatat itu. Jadi alhamdulillah sejauh ini tidak katik lah 2 lembaga itu yang masuk dalam daftar pemilih. Kalau untuk pemilih ganda seperti itu seperti apa, Pak? Apakah ada? Pemilih ganda tidak katik karena aturan di PKPU itu begini, Mbak. Kalau seandainya hari ini aku sebagai warga Kota Palembang, kemudian karena tugas atau karena hal apapun itu yang mengharuskan aku ke Lahat atau ke Muratara misal, maka pemilih aku itu di tempat yang saat ini aku berada. Oke. Bukan di tempat aku yang kemarin, tetapi yang saat ini. Artinya di Lahat. Maka ketika, jadi ini kan sistem sudah canggih, Mbak. Ketika ada nama, kemudian di 2 tempat yang berbeda, itu langsung ketahuan, langsung terdetek. Maka pada saat itu KPU langsung memutuskan tempat dia memilih adalah di tempat yang dia saat ini. Jadi begitu. Oke, itu berarti sudah clear ya untuk clear. Jadi kita pastikan tidak katik pemilih ganda itu, Mbak. Nah, ini informasi juga mungkin Bapak bisa berikan. Yang merasa belum masuk DPT, seperti apa, Pak? Jadi pertama itu pastikan dulu, cross check dulu ke DPT online. Bapak Ibu warga masyarakat ada atau tidak di DPT online. Sebab kita nak tahu kita bakal disuruh milih itu kan dari DPT online. Kalaupun tidak ada di DPT online, kita masih tetap bisa memilih. Kita masih tetap bisa memilih di hari H, tetapi ada batasan waktunya. Tidak pacak dari pagi. Kita yang tidak katik di DPT, tidak pacak nyoblos di sejak pagi. Tetapi ada waktunya, jam 11 sampai jam 12. Jadi yang kita tidak katik di DPT online, masih tetap boleh memilih, tetapi jamnya dibatasi.
sejak jam 11 sampai jam 12. Jadi jangan dari pagi-pagi ini ngantri. Kaget kepunan kan, kaget terkeras baik di TPS itu karena panas. Ya kan, maka sejak jam 11 baru boleh memilih. Itu bagi masyarakat yang mempunyai KTP tetapi tidak terdaftar di DPT online. Itu. Jadi begitu, Mbak. Kemudian yang paling penting sebenarnya bagaimana yang aku sebutkan di awal tadi, masyarakat pastikan menerima form C undangan. Jadi kita yang memilih ini harusnya diberi undangan oleh KPPS. Jadi seluruh KPPS di setiap TPS itu harusnya memberikan undangan kepada masyarakat paling tidak per hari ini. Per hari ini sudah bisa dipastikan masyarakat menerima undangan. Kalaupun tidak KT tidak apa-apa, jangan khawatir, tetap masih bisa atau masih diakomodir untuk memilih dengan syarat harus membawa identitas. Ini yang paling penting. Kalaupun misal seperti yang saya sebutkan tadi, masyarakat yang 8 ribuan uang yang belum melakukan perekaman, kalaupun KTP tidak KT boleh membawa SIM. Boleh membawa SIM. Boleh membawa SIM karena syaratnya itu membawa identitas diri. Identitas diri itu yang mencantumkan nik dan gambar, nama, nik, gambar dan alamat. Itu yang dimaksud dengan identitas diri. Kalaupun SIM tidak KT boleh bawa paspor. Kalau ada paspor, silakan bawa paspor. Nah, kalaupun tidak KT nian, paling tidak kalau seandainya hari ini tidak terkejar kalau nak buat KTP elektronik, paling tidak minta surat keterangan. Ya penting di surat keterangan itu ada nama, ada alamat, ada niknya, dan ada rainya, ada gambarnya. Jadi dengan suket itu kita juga masih bisa memilih. Jadi tidak ada alasan tidak memilih ya Pak? Betul, Mbak. Betul. Jadi tidak kasih alasan untuk tidak memilih calon pemimpin di Kota Palembang ini. Jadi kalau bilang jauh seperti itu, tidak bisa. Tidak ada alasan lagi tentunya untuk Anda harus memilih ya. Gunakan hak suara dengan sebaik-baiknya, pemirsa. Baik, mungkin ada harapan atau himbauan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat di Kota Palembang. Seperti apa, Pak? Harapan kita terhadap masyarakat Kota Palembang agar pintar-pintar memilih calon pemimpinnya. Mengapa demikian? Kalau kita tahu siapa calon yang bakal memimpin kita, baik track recordnya, visi misinya, historis dia, mudah-mudahan ada syarat bagi kita untuk memilih dia. Karena kalau seandainya syarat memilih dia karena hanya angka-angka, seperti yang terjadi mungkin pada saat ini, maka itu yang membuat kita miris sebagai masyarakat. Ada kita jengok masyarakat disiram dengan amplop yang angkonya cuma 50.000, bayangkan. 50.000 untuk 5 tahun, artinya per tahun kita cuma dikasih 10.000. Bayangkan. Madai harga diri kita cuma dibayar 10.000. Maka harapan kami kepada masyarakat, kalau dulu kan kampanye orang-orang ambil uangnya jangan pilih orangnya. Kalau sekarang tidak boleh. Sekarang dogma-dogma seperti itu harus kita jauh-jauhkan. Tolak uangnya, jangan pilih orangnya, pilih yang lain. Karena kalau dari sekarang kita sudah melihat paslon yang tidak bisa kredibel, berintegritas, bagaimana saat memimpin? Maka harapan kita masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan memilih dengan cara yang cerdas. Agar harapan kita untuk kemajuan Kota Palembang ini bisa terrealisasi dalam 5 tahun ke depan. Kemudian kalau ada laporan, kalau ada pelanggar, dugaan pelanggaran, kalau ada yang melakukan serangan-serangan fajar, laporkan kepada kami baik secara waktu langsung atau melalui Instagram Bawaslu. Kemudian karena Bawaslu Instagramnya sudah terverifikasi, jadi tidak mungkin tidak ditindaklanjuti. Silahkan laporkan kepada kami. Secara langsung ke kantor kami boleh, ke kantor Panwascam juga boleh, terdiri di 18 kecamatan. Kantor-kantor Panwascam gitu ada Mbak, di 18 kecamatan. Silakan laporkan ke situ kalau ke kantor kami tidak tahu. Dipastikan di tiap kecamatan pasti ada kantor Panwascam. Silakan laporkan. Baik. Itu ya yang paling penting tentunya. Betul. Terima kasih untuk Bapak Hairil Anwar Simatupang sama-sama, sudah Mbak. hadir ya. Mudah-mudahan besok
kita merayakan pesta demokrasi Betul. dengan lancar. Amin, amin, Dan insya Allah. tentunya pemilunya berjalan sesuai dengan peraturan. Amin, ya. amin. Baik Ya. pemirsa, saya Ivana Indri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.